Sudah lama saya merencanakan untuk menjejakkan kaki ke puncak Gunung Lawu, yaitu Hargodumilah. Awal mulanya jalur pendakian yang dipilih adalah Cemoro Sewu, tapi teman saya punya usul untuk lewat jalur Candi Ceto. Oke kalau gitu. Mulailah saya cari referensi jalur Candi Ceto melalui YouTube. Saya mendapatkan info bahwa jalur Candi Ceto itu panjang dan ada mata air di dekat pos 3 Cemoro Dewo. Info dari channel-channel YouTube saya simpulkan bahwa jalur ini asik dan landai. Setidaknya itulah info yang diberikan di video para pendaki. Karena referensi yang saya dapat kurang optimal, maka saya beranggapan jalur pendakian Candi Ceto mirip dengan jalur pendakian Gunung Gede yang sering saya daki. Karena begitu yakin, saya berangkat dengan keril yang gak biasa saya pakai, dengan back system yang kurang bagus. Saya juga pakai kaos dan celana pendek saat pendakian. Ya karena berpikir bahwa jalur ini jalur dengan trek yang santai. Dari pos 1 sampai pos 2, jalur masih santai dan landai. Tapi setelah pos 2, jalur pendakian mulai terasa aneh. Awalnya saya didaulat jadi sweeper oleh teman saya yang dari Solo. Karena saya jalannya pelan tapi konstan. Ya saya mengiyakan, karena sekali lagi saya meremehkan jalur Candi Ceto yang menurut saya santai dan landai. Nah, mulai dari pos 2 menuju pos 3, kemiringan treknya semakin curam. Mental mulai down, pikiran yang enggak-enggak muncul. Perang batin terjadi karena treknya nanjak dan berdebu. Sesampainya di pos 3, kami makan siang di sana. Dan saya tanya ke teman saya, pos 3 ke pos 4 apakah lebih jauh? Iya, dan treknya masih curam, jawabnya. Mental dan fisik saya makin melemah setelah mendengar jawaban teman saya itu. Mulai dari pos 3 ini, posisi jadi terbalik. Saya yang awalnya jadi sweeper, sekarang saya yang di sweeper. Keringat bercucuran dan kaos yang saya pakai basah secara keseluruhan. Inilah yang bikin saya menggigil tiap berhenti istirahat beberapa menit. Ya, lagi-lagi ini kesalahan saya karena meremehkan Gunung Lawu. Sampai di pos 4, saya sedikit menghibur diri. Yakin kalau pos 4 ke pos 5 itu dekat dan paling hanya 30 menit. Lalu saya bertanya ke teman saya untuk memastikan. Jawabnya tidak. Trek makin jauh tapi landai, katanya. Senang sekaligus sedih sih saya mendengarnya. Ritme perjalanan makin melambat dan matahari makin rendah di ufuk barat. Yang katanya trek landai, tapi ternyata tidak bagi saya yang fisiknya sudah lemah. Pos 5 Bulak Peperangan masih jauh di balik bukit. Jadi ya masih harus nanjak lagi. Karena treknya menyusuri lembahan, jadi angin sangat kencang. Ketika cahaya matahari tertutup pepohonan, dinginnya semakin nusuk ke tulang. Di sini saya dapat ilmu dari teman saya bahwa pakaian yang saya pakai salah. Celana pendek dan kaos oblong. Dan Gunung Lawu ini juga dikenal sebagai pintu angin, di mana hembusan anginnya dahsyat dan sangat dingin. Hari mulai temaram ketika pendakian sudah memasuki antara pos 4 dan pos 5. Kami melewati lembahan bukit dan di balik bukit tersebut itulah pos 5 Bulak Peperangan berada. Posisi saya ada di belakang, dijaga teman saya yang senantiasa setia menemani. Teman-teman yang lain udah jauh berada di depan. Langkah kaki semakin pendek dan melamban ketika mendapati tanjakan demi tanjakan. Tapi harus dipaksakan karena target camp masih jauh. Saya bertanya ke teman saya ketika istirahat, itu tanjakan terakhir? Tapi yang saya dapat hanya senyumannya saja. Ya itu tandanya makin banyak tanjakan di depan. Aduh. Sesampainya di Padang Sabana sebelum pos 5, hari sudah gelap. Di sini saya sudah gak kuat melanjutkan perjalanan. Saya meminta teman saya untuk camp di pos 5 saja, bukan di Kupakan Menjangan. Awalnya mereka tetap memaksa saya untuk melanjutkan perjalanan.
Tapi saat itu saya benar-benar menyerah, fisik udah gak bisa diajak kompromi lagi. Akhirnya kami camp 50 meter sebelum pos 5. Masang tenda dengan kondisi pusing, mual, lapar. Pokoknya lemah banget. Tenda terpasang, saya lalu ganti baju, makan dan langsung tidur. Saat itu saya gak tahu bisa summit atau tidak, karena rencana summit kami startnya pukul 3 pagi. Teriakan teman membuyarkan sepinya malam. Saya langsung melek dan ngecek jam. Ternyata udah jam 3 pagi. Dari dalam tenda saya bisa dengar suara angin mondar-mandir di luar sana. Suara angin ya, bukan suara dedanan yang tertiup angin. Saya bisa memastikan pasti dingin banget di luar tenda. Lan, saya bilang ke teman saya, "Summitnya nunggu matahari nongol dulu deh, biar gak dingin." Ya maklum, saya trauma dingin waktu di jalur pendakian sebelum pos 5. Lalu teman saya menjawab sambil ngedumel, "Kalau mau tidur ya mending di rumah aja kali." Ya benar juga sih. Dan saya terpaksa memaksakan diri untuk keluar tenda. Awalnya cek anginnya aja kenceng apa enggak. Saya keluarkan tangan, ternyata nggak ada angin sama sekali. Dan nggak dingin. Cuma suara anginnya tuh kenceng bener di atas. Ya kalau gitu, ayo kita summit. Rencana awal summit jam 3 pagi. Ya ujung-ujungnya summit jam 4 pagi. Ya maklum aja karena ada 3 cewek yang ikut summit. Taulah rata-rata cewek kalau siap-siapnya seperti apa. Perjalanan dimulai dan teman mengingatkan untuk jangan terlalu jauh dari rombongan, karena treknya lumayan jauh dan perjalanan summit bisa mencapai sekitar 2 jam lebih. Treknya masih sama, naik turun bukit. Nafas mulai kembang kempis, tapi alhamdulillah perjalanan summit bisa kita babat 1,5 jam saja. Sampai di warung paling terkenal sejagat Gunung Lawu, yaitu Boiem. Niatnya kita mau ngeteh dulu di situ, tapi warungnya rame banget. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk ke warung sebelah, ya bagi-bagi rezeki. Setelah istirahat ngeteh, lanjut summit ke puncak Hargodumilah. Treknya nanjak lagi, nggak ada bonus. 45 menit kemudian sampailah kami ke puncak Hargodumilah, 3265 mdpl. Alhamdulillah, walaupun dengan fisik drop, tapi saya masih bisa cicil langkah demi langkah untuk mencapai puncak Gunung Lawu. Sampai-sampai teman saya sedikit terkejut dengan kami. Biasanya, teman saya yang biasa membawa tamu yang sehat aja bisa lebih lama dari kami jalannya. Ya mungkin karena kami sudah tahu tekniknya, jadi walaupun fisik drop, tapi langkah kaki harus tetap mengayun walaupun secepat siput. Salah satu faktor penting mendaki gunung adalah rekan pendakian. Ya mengutip dari kata-kata Firsa Besari, bukan gunung apa yang cocok untuk pendaki pemula, tapi rekan pendaki yang cocok untuk pemula. Saran saya untuk teman-teman yang baru pertama kali naik gunung, lebih baik cari teman mendaki yang sudah berpengalaman, biar ketika terjadi hal yang tak diinginkan dapat diatasi dengan baik. Tiap pendakian pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Jadi, selamat mendaki kawan.